sangat kurang. Sementara kemungkinan besar pertengahan Desember kita sudah mulai Minggu Tenang dan UAS, sehingga nanti mungkin ada beberapa materi yang saya berikan lewat video pembelajaran yang teman-teman sekalian nanti bisa ini sifatnya asinkronus. Teman-teman bisa mendownload materi itu kemudian dipelajari dan kemudian kita bisa sharing terkait dengan materi itu. Nah, sambil menunggu yang lain, teman-teman sekalian, hari ini saya akan membahas satu materi yang saat ini menjadi sedang trending lah menurut saya ya. Menjadi materi yang sedang tren sebagai fenomena kebudayaan kontemporer, sebagai sebuah peristiwa kebudayaan yang ternyata banyak melibatkan atau pelakunya adalah generasi muda itu. Memang karakter generasi muda memang agak berbeda dengan generasi sebelumnya, generasi tua, karena biasanya generasi muda itu kan mereka punya zamannya sendiri. Setiap generasi punya eranya sendiri, setiap generasi punya zamannya sendiri. Sehingga bisa jadi mereka punya apa yang disebut dengan selera terhadap kebudayaan, selera terhadap kesenian yang berbeda satu sama lain. Sehingga orang tua memang tidak bisa memaksakan bahwa sistem kesenian atau selera terhadap kebudayaan atau lifestyle yang pernah ada di sebuah masa itu kemudian ditransfer ke masa sesudahnya, dan masa sesudahnya itu kemudian harus menerima begitu saja. Itu sangat sulit, karena kebudayaan itu kan sebuah warisan yang kita terima tanpa surat wasiat. Kalau pewarisan kebudayaan tidak dibangun sebagai sebuah strategi yang baik, maka hampir tidak pernah ada pewarisan kebudayaan, ya kan? Hampir tidak pernah ada nilai-nilai luhur, gaya hidup, sikap, pandangan, pikiran yang sudah pernah hidup di masa sebelumnya itu bisa terawat, ya kan? Bisa dikembangkan, bisa dimanfaatkan oleh generasi yang berbeda ini. Ini memang tantangan besar di semua zaman lah. Tidak hanya di Indonesia, di hampir semua peradaban selalu menghadapi situasi-situasi yang disebut sebagai kesenjangan kebudayaan. Nah, ini jaringannya, jaringannya bermasalah. Recording in progress. Nah, ada kesenjangan kebudayaan yang memang alamnya berbeda, situasinya berbeda. Sebagaimana kita ketahui, pengertian dasar tentang kebudayaan itu kan muncul karena adaptasi dari 1-2 orang, manusia dan masyarakat, terhadap alam lingkungan. Ketika alam lingkungan berbeda, maka tantangannya juga pasti berbeda. Ketika tantangan itu berbeda, maka tidak bisa ditolak jika kemudian melahirkan proses adaptasi yang berbeda satu sama lain. Dulu ketika media televisi belum diciptakan secara masif, orang bisa bertemu satu sama lain, menonton pertunjukan seni, pertunjukan rakyat dengan bersama-sama dimobilisasi di tanah lapang gitu. Tapi ketika televisi sudah diproduksi secara massal, maka adaptasinya kan berbeda, tantangannya berbeda. Apalagi ketika televisi itu sudah bisa memberikan media hiburan yang jauh lebih menyenangkan ketimbang menonton di ruang publik gitu loh. Ya kan? Tinggal masuk di kamar, di setel TV-nya, sambil makan kacang, sambil ngopi, sambil tiduran, mereka bisa menonton berbagai acara televisi, bisa pindah channel ketika tidak suka dengan yang satunya misalnya. Ini kan menunjukkan ada perbedaan alam lingkungan. Nah, ketika itu televisi, itu masih televisi. Nah, ketika tiba-tiba teknologi informasi menjadi lebih mutakhir, lebih luar biasa perkembangannya, sehingga muncul revolusi industri 4.0, 4.0 dengan digitalisasi, orang bahkan tidak hanya di dalam rumah, di dalam kamar,
dimanapun mereka bisa mengakses informasi, menonton berbagai serial televisi, baik atau mencari hiburan lain di aplikasi yang berbeda, itu sudah terpenuhi, sehingga anak-anak muda kita, anak-anak generasi digital itu akhirnya memiliki sikap, pikiran, dan pandangan hidup yang berbeda itu. Makanya kenapa kesulitan yang begitu luar biasa dimiliki oleh setiap bangsa adalah mewariskan tradisi lama ke generasi berikutnya itu. Itu menjadi persoalan karena seleranya berbeda. Nah, belum selesai proses pewarisan itu dibangun dengan cara yang bagus, tiba-tiba saat ini kita dihadapkan dengan masifnya informasi melalui media massa yang melahirkan apa yang disebut dengan popular culture atau budaya populer, budaya pop. Tahu artinya populer kan? Tahu nggak artinya populer apa? Ayo, populer itu apa? Popular culture itu apa? Tahu nggak artinya apa? Apa populer? Ayo, Dikenal banyak orang, Pak. populer mengacu pada sejumlah orang, ya, mengacu pada massa, sehingga seorang menyebut budaya populer itu sering disebut dengan budaya massa, ya kan? Karena dia mengacu pada tidak hanya satu dua orang. Nah, budaya massa itu seringkali diciptakan oleh siapa? Kalau budaya-budaya tradisi itu kan dibentuk dari sebuah proses yang sangat panjang, ya kan? Strategi adaptasi terhadap lingkungan, melahirkan kebiasaan, ya kan? Kebiasaan itu menjadi identitas mereka. Orang Jawa berbahasa Jawa, kemudian orang Sunda berbahasa Sunda, orang Sunda main angklung dan sebagainya, orang Jawa main gamelan, orang Jawa nonton ketoprak, sistem sosial orang Jawa itu komunalitas, mata pencarinya adalah petani dan itu bisa bertahan cukup lama misalnya. Itu karena apa? Karena mereka membangun interaksi dengan intensif terhadap alam lingkungan. Nah, kalau budaya populer itu terbentuk bukan karena strategi adaptasi terhadap alam lingkungan, ya kan? Tapi dibentuk oleh mass culture. Siapa yang membentuknya? Budaya massa itu. Dan sifatnya tidak permanen. Bahkan kalau dia menjadi gaya hidup itu sifatnya juga tidak permanen. Selera terhadap pakaian, selera terhadap kesenian, selera terhadap barang elektronik itu tidak pernah bisa permanen itu, ya kan? Sehingga tidak ada yang disebut dengan pakaian adat istiadat di era populer itu hampir nggak ada. Karena selera atas pakaian dibentuk oleh siapa yang bentuk? Selera kalian atas pilihan atas jilbab, memilih warna jilbab, gitu. Itu bisa nggak itu disebut sebagai selera pasar gitu? Bisa. Siapa yang membentuk kira-kira? Selera kita yang membentuk siapa? Biasanya dipelopori oleh suatu komunitas, Pak. Bisa faktornya itu. Apalagi ya budaya populer itu sebenarnya dibentuk oleh siapa? Selera kita terhadap sesuatu biasanya dibentuk oleh siapa? Tadi saya menyebut pilihan kita atas jilbab, pilihan kita atas handphone, pilihan kita atas makanan. Ada pasar yang membentuk itu loh. Ada market yang membentuk itu. Market, pasar ditopang oleh media massa. Nah, dua kekuatan itu akhirnya membentuk gaya hidup kita, membentuk sikap dan pikiran kita. Ya kan? Munculnya produksi atas iklan-iklan tentang pakaian, yang iklan-iklan itu akhirnya membuat kita harus membeli barang itu. Padahal sebenarnya kita tidak butuh barang itu. Ya ya. Akhirnya kebutuhan akan barang bukan karena memang kita merasa bahwa ini memang harus kita beli, tetapi karena ada semacam ketidaksadaran kolektif yang menggerakkan bahwa seolah-olah kita harus membeli barang itu. Kalau kita tidak membeli barang itu, kita dianggap jadul, kita dianggap tradisional, kita dianggap tidak
punya selera zaman gitu ya. Nah, gitu kan. Wah, dasar deso gitu kan. Sehingga akibatnya kita membeli barang itu karena ada politik identitas yang mau dibangun di sana. Ada politik pencitraan yang mau dibangun di sana. Ini kalau fenomena ini kalian menggunakan perspektifnya hiperrealitasnya Zhuang Baudrillard di Pengantar Filsafat yang lalu, atau menggunakan konsep simulasi dan simulakranya Zhuang Baudrillard, akan ketemu sebenarnya bahwa ternyata fenomena budaya populer, selera orang atas barang itu sebenarnya tidak pernah punya referensi, tidak pernah punya realitas, tapi kemudian karena media massa membentuk itu sehingga menggiring kita menciptakan realitasnya itu sendiri, ya kan? Apa namanya? Kita mengidolakan seorang tokoh, seorang artis, tapi yang diidolakan sebenarnya bukan artisnya, tapi perannya, ya kan? Tapi kemudian karena peran dan artis itu melekat, maka kita seolah kemudian menganggap bahwa dia artis idola, itu dia impian semua orang. Misalnya kalau teman-teman nonton Ikatan Cinta, ada namanya Aldebaran itu kan, imajinasi perempuan terhadap Aldebaran itu kan luar biasa ya. Benar nggak Cahyani? Kalau imajinasi ibu-ibu rumah tangga terhadap sosok laki-laki yang baik, sosok laki-laki yang setia, sosok laki-laki yang perhatian, itu ada pada siapa? Kalau kalian nonton Ikatan Cinta itu, Aldebaran itu siapa namanya? Pokoknya Aldebaran itulah. Sehingga dulu pada awal yang muncul, wah, di YouTube, di TikTok, hampir semua ibu-ibu itu bukanya cuma sosok laki-laki itu loh. Di 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 apa namanya, di forum-forum arisan dan sebagainya, tidak ada perbincangan lain kecuali tokoh itu, sehingga mereka mengidolakan sosok suami yang baik dan hebat itu dengan menyampaikan suami realnya itu. Jadi sosok suami yang nyata itu dipinggirkan karena mengimajinasikan sesuatu yang tidak punya referensi, mengidolakan tokoh fiksi. Ya itu realitas. Nah, itu memang sifatnya tidak permanen. Dia muncul tiba-tiba, dia hadir begitu saja, temporer lah, dalam waktu berapa tahun atau mungkin berapa bulan kemudian hilang. Nah, mungkin teman-teman kenal ini kan? Kenal nggak kira-kira? Iya, Pak. Kenal. Tahu. Ya, tahu banget ya. Iya, tahu banget. Tahu nggak sih? Mosok sih, paling tahu banget ini. Ayo yang lain, Roy Hatul Jannah dan sebagainya. Paling Rizka, Sirli, Den AC, Nurhaliza. Ya. Tidak hanya ini generasi-generasi, orang menyebut sebagai generasi milenial lah, atau Gen Z itulah. Mereka pasti akrab dengan orang tokoh-tokoh ini. Kalau saya ya, anak saya yang kelas 2 SMP, anak saya kelas 6 SD itu luar biasa hafal. Tidak hanya grupnya, bahkan lagu-lagunya hafal, judul-judulnya hafal, masing-masing nama yang ada di grup ini hafal betul itu loh. Ketika saya sodorkan tokoh pahlawan nasional, dia nggak hafal. Tapi kalau disodorkan dengan tokoh-tokoh ini hafal ya. Tahu ini kan? Iya, tahu banget. Anissa, Tahu. iki sing liyane ra kuliah, iki sing liyane iki. Siva Cahaya, teman Roy Hatul. Padahal kuliah online itu maksudnya adalah sekarang memang agak sangat tidak efektif kuliah online itu kan. Kalau pada masa pandemi kuliah online efektif. Kenapa? Karena semua orang nggak boleh keluar rumah. Karena semua orang nggak boleh keluar rumah, maka kuliahnya ya betul-betul kuliah di atas meja, ada laptop, ada gadget, buka Zoom, kuliah di rumah. Tetapi sekarang ini karena aktivitasnya sudah luring, aktivitas sudah terbuka, maka kadang-kadang mahasiswa ketika ditanya sedang di mana, suruh buka kamera, nggak bisa Pak, saya sedang di kamar mandi, nggak bisa Pak, saya sedang di stasiun, nggak bisa Pak, saya sedang ikut jualan sama ibu di pasar, kan? Sehingga kuliahnya berserahkan, tidak fokus pada kuliah.
nyalakan kamera, nyalakan Zoom, hadirkan namanya, meskipun dia tidak terlibat dalam kuliah itu kan nggak penting. Gitu ya di saya. Ini kalau dalam eksistensialisme disebut sebagai sekedar ada dan sekedar hidup, tapi nggak bereksistensi dalam keberadaannya ini. Yang penting hadir dalam sebuah ruang namanya Zoom. Persoalan berdialektika atau tidak itu nggak penting. Nah, ada tokoh-tokoh ini K-pop ini. Nah, semua orang pasti mengenal. Saya lupa ini. Ini BTS atau apa ya? Apa Cahaya nih? BTS, Pak. Oh, hafal loh. Nah, coba tokoh ini. Mesti kenal ini Blackpink. Yang satunya apa? Hah? Sama dengan saya, pada sama nggak hafalnya. Ini siapa Roy Hatton? K-pop grup apa ini? Berarti memang bukan penggemar dan tidak masalah. Saya nggak kenal, Bang. Nah, nah, ini nanti ada pertanyaan kita bahas pertanyaannya Mbak Siva, Mbak Cahaya itu. Bahwa anak SMP sekarang nggak mengenal dan sebagainya. Karena memang K-pop itu selera yang tidak bisa permanen. Dia hidup pada sebuah generasi, disukai pada generasi itu, kemudian tenggelam, ya kan itu kan? Beda dengan ketoprak, wayang dan sebagainya, itu selera zaman, perennial. Sehingga imajinasi orang tentang tradisi ya itu, kan? Kenal ini enggak? Yang ini semua langsung mengatakan, wah kenal Pak, tokoh-tokoh ini kalau ditonton di televisi lebih menarik ketimbang ini ya. Ini apa ini? Seni apa ini? Seninya orang Surabaya ini. Jula Juli kan? Jula Julinya siapa ini? Yang tariannya ini. Tapi nggak kenal anak remaja sekarang. Lomba parian, sing melu ya wong tua-tua. Yang nonton ya orang tua-tua. Ini seni apa ini? Seni pertunjukan rakyat yang namanya apa ini? Namanya apa ini? Nek mau Mataraman, Jawa Tengah, Jogja, ya mesti kenal reti loh ini. Halo, Doha. Ketoprak mboten, Pak. Lah iya, bener. Kok lah, berarti kan nggak yakin. Si Pak Cahya orang mana? Magelang, Pak, tapi nggak Gini pernah nonton. Magelang. Pakai tapi itu kan berarti merasa nggak, tidak menjadi bagian dari orang yang harusnya mewarisi seni ini, selera atas seni ini itu loh. Ya kan? Ketoprak sekarang ya hampir tidak pernah ada pewarisnya itu. Ingat loh, seni tradisi itu akan punah karena pertama tidak ada pewarisnya, atau sudah tidak ada lagi masyarakat yang nanggap seni tradisi itu. Karena nggak ada pewaris, nggak ada yang nanggap, nggak ada komitmen negara, maka lambat laun tapi pasti semua seni tradisi akan mengalami dalam tanda kutip kepunahan. Dia hanya muncul pada momen-momen tertentu sehingga orang selalu disebut sebagai romantisisme masa lalu gitu. Ya kan? Hanya pada hari tertentu dimainkan. Padahal namanya seni pertunjukan ya dia memang sesuatu yang harus ditonton terus-menerus oleh masyarakat publik. Tetapi karena cara mengemasnya kemudian masih konvensional tradisional, dia tidak bisa beradaptasi dengan realitas kemajuan zaman. Sehingga ini lambat laun tapi pasti kemudian orang ini hilang, selera atas ini hilang, diganti dengan seni teater, diganti dengan film, ya kan? Orang lebih suka nonton film dengan audio visual, ceritanya lebih menarik, kan gitu ya? Kalau ini kan mesti cerita kerajaan, mesti cerita masa lalu, kan? Hampir nggak ada ketoprak kok cerita tentang masa kini. Yang cerita tentang kehidupan sehari-hari ya ludruk itu. Ya, mungkin bisa jadi
kenapa ketoprak dulu muncul sebagai seni pertunjukan rakyat yang menceritakan tentang kerajaan, logikanya kan bentuk kesenian itu kemudian berubah, ketoprak seharusnya kemudian muncul dikemas dengan cara yang baru, tidak lagi menceritakan tentang kerajaan, tapi juga menceritakan tentang situasi-situasi kekinian yang lebih mutakhir, muncullah drama, muncullah sinetron dan sebagainya itu. Nah, jangan-jangan sinetron, drama, film itu adalah bagian dari seni pertunjukan rakyat, tapi yang lebih modern, lebih baru ketimbang ketoprak. Sehingga generasi milenial bisa saja mengatakan bahwa setiap zaman kan boleh punya pewarisan kebudayaan yang berbeda, gitu. Sama seperti kalau teman-teman lihat warisan cagar budaya, ada bangunan bersejarah. Karena disebut bangunan bersejarah karena dia dibangun dalam waktu yang lama. Mungkin bangunan itu pernah ada di zaman kolonial, sekitar abad 18, abad 19, abad ya awal-awal kolonial lah. Nah, sehingga orang zaman sekarang menyebut itu cagar budaya. Nah, bisa nggak di tahun 3000 nanti bangunan sekarang ini menjadi cagar budayanya tahun 3000? Bisa nggak kira-kira? Halo, bisa nggak? Halo, hai, bisa nggak? Bisa nggak bangunan sekarang ini tahun 3000 nanti menjadi cagar budaya? Bisa, Pak. Ya logika zaman kan harusnya bisa ya. Sehingga kan setiap generasi punya eranya masing-masing. Nah, ini yang seringkali masih diperdebatkan gitu. Tapi eh, eh, realitas bahwa eh, kebudayaan saat ini itu muncul bukan karena muncul dari apa ya, muncul dari sesuatu dari dalam diri sehingga menjadi identitas kita, tetapi sesuatu dari luar lah yang membentuk kita. Sehingga kenapa kita suka sama K-pop, kita suka sama drakor, kita suka sama Bollywood misalnya. Itu ya karena media massa membentuk selera kita. Itu yang terjadi. Nah, lihat novel-novel ini. Nanti Anda bandingkan dengan novel ini dan Anda bandingkan dengan film ini. Orang lebih suka baca novel atau nonton film? Kira-kira. Nonton film. Kalau ada dua novel, yang satu novel-novel yang punya nilai sastra, penuh dengan kerumitan dan sebagainya, yang satu novel-novel populer dengan bercerita tentang remaja kelas kota, ya seperti novelnya Terelie gitu ya. Orang lebih suka baca itu, ya. Ini novel-novel populer yang dan novel-novel populer itu biasanya tidak hidup sepanjang hayat. Coba teman-teman lihat Siti Nurbaya misalnya, karangan Marah Rusli, ditulis bertahun-tahun yang lalu, sampai sekarang orang masih suka menyebutnya kan, orang masih suka mengutipnya kan. Shakespeare ditulis di abad 16, orang masih suka mengutipnya, ya kan. Adalah apalagi puisi-puisinya Khalil Anwar ditulis di tahun 40-an, 30-an. Orang sampai sekarang masih suka mengutipnya. Itu menunjukkan bahwa sastra yang punya nilai sastra itu tidak bersifat populer karena ada value yang hendak dihadirkan di dalam novel itu. Sebentar, saya tak jawab WA dulu sebentar.
Nah, kita kembali ke sini. Coba lihat fenomena ini, tren ini. Dulu menutup aurat itu orang menganggap sebagai bagian dari menjalankan perintah agama. Tapi karena komodifikasi pasar, maka ternyata ini bisa menjadi lifestyle. Karena akhirnya orang memilih selera atas jilbab juga ditentukan oleh pasar. Ini namanya komodifikasi agama. Ya. Apakah salah? Saya tidak ingin mengatakan salah tidak. Ini fenomena menarik untuk dibedah gitu loh, ya kan? Cara apa namanya, gaya rambut, ya kan, gaya di alis mata dan sebagainya itu. Ini tren yang sekarang ini cukup cukup banyak terjadi kita loh. Nah, gambar-gambar tersebut membuktikan kekuatan media massa yang begitu luar biasa. Media massa itu mampu memopulerkan sesuatu yang sebenarnya biasa-biasa saja. Sesuatu yang sebenarnya lumrah-lumrah saja terjadi itu loh. Ya, sehingga karena media massa mampu memberikan konstruksi yang ideal terhadap sebuah pilihan, maka tiba-tiba itu menggiring secara tidak sadar selera konsumsi orang. Ya. Ini kekuatan media massa. Dan budaya populer itu memang dibentuk oleh kekuatan media massa dan diberikan suntikan oleh pemilik modal. Nah, kalau kita lihat gambar-gambar yang tadi saya sebutkan, ini merupakan bagian dari apa yang kita kenal sebagai mass culture, budaya massa. Ya. Budaya yang dalam waktu yang sangat cepat orang tiba-tiba memuja atau berkeinginan memiliki itu. Nanti ya 1 bulan kemudian, 2 bulan kemudian ya sudah hilang. Tidak bisa bersifat permanen. Karena memang bukan sebuah budaya yang terbentuk dari strategi adaptasi terhadap alam lingkungan sehingga menjadi politik identitas. Budaya massa itu apakah bisa jadi politik identitas, teman-teman sekalian? Ada nggak budaya massa itu sebagai identitas sebuah suku bangsa? Ada nggak kira-kira? Ada nggak? Media kalau ketoprak jelas Jawa, lodruk jelas Surabaya, angklung jelas Sunda. Tapi kalau budaya massa, selera atas baju, itu identitas komunal yang sifatnya tentatif, sangat terbatas ruang dan waktunya. Ya. Sehingga media massa menggiring kita, tiba-tiba kita harus membeli baju jenis apa, di toko apa, di mallnya di mana, siapa yang pernah menggunakan baju itu, artis siapa yang jadi endorse dalam baju itu, parfum yang digunakan dan sebagainya. Sehingga kalian tidak pernah menyadari bahwa apa yang kita pakai, apa yang kita makan, apa yang kita lakukan selama ini yang dibentuk oleh media massa sesungguhnya merupakan interpretasi dari popular culture. Nah, ini kalau sekali lagi kalau imperialitas kita gunakan lagi pada waktu semester 1 kita gunakan lagi untuk melihat budaya pop, ketemu akhirnya situasi di mana orang tiba-tiba apa namanya menjadi bagian dari budaya populer itu kan disebut dengan simulasi. Prosesnya disebut dengan simulasi. Situasinya disebut dengan simulakra. Sebuah kenyataan yang sebenarnya tidak punya representasi, tapi dianggap real. Sehingga semua orang kemudian memilih menjadi bagian itu. Kan hiperrealitas itu kan. Apa yang digambarkan di media itu dianggap sebagai sebuah representasi yang harus ditiru itu. Kalau jangan-jangan itu manipulasi. Ya. Sama seperti kalau setiap bulan Ramadan misalnya. Biasanya terjadi fenomena apa kalau awal-awal bulan Ramadan? Di televisi kita penuh sesak dengan apa kira-kira?
iklan, Iya, iklan dipakai karena apa? merchant, iklan sirup, Hah? iklan sirup, Yang sirup, tapi suasananya biasanya apa? Ayo, ada fenomena apa kalau kalian di Hah? Tiba-tiba di bulan Ramadan biasanya orang pengen simbol-simbol yang biasanya muncul simbol-simbol apa? Hah? Lihat di Ramadan itu loh. Artis yang tidak pernah pakai jilbab, kemudian tampil dengan jilbabnya, ya kan? Muncul sinetron-sinetron religi, gitu ya. Muncul, ya artinya media massa mampu memainkan psikologi orang dengan suasana yang berbeda itu. Muncullah fenomena kesalehan, mobilisasi kesalehan secara massal itu loh pada waktu bulan Ramadan itu. Media massa kan merepresentasikan kayak gitu kan? Iya nggak? iya Pak. Di semua eh, cerita di televisi di bulan Ramadan, dari bahkan dari mau sahur, ya kan, sudah disuguhi dengan fenomena kesalehan tadi sampai berikutnya itu loh. Setelah pasca Ramadan selesai atau masih berlanjut kira-kira? Selesai kembali Selesai, lagi. ya kan? Selesai. Nah itu kan orang kemudian wah, orangnya jadi salah, orangnya jadi berubah. Ya orang mengatakan jangan suudon gitu. Saya kan bukan suudon dan kusnudon. Saya hanya membaca ini sebagai fenomena kebudayaan. Itu loh. Ini fenomena kebudayaan yang selalu akan rutin terjadi. Ya. Dan terutama di Indonesia. Tiba-tiba orang jadi saleh secara selama 1 bulan, mungkin di awal Ramadan saleh. Karena pencitraan di media begitu luar biasa. Karena di media massa yang di iklan di awal tuh semuanya baju-baju apa namanya ya? Kalau dalam agama itu baju apa namanya? Iya, baju yang biasanya baju-baju religi, meskipun sebenarnya saya tidak begitu istilah-istilah itu. Masuk ada baju takwa, berarti kan ada baju yang tidak takwa gitu kan. Sebagai orang yang belajar kebudayaan kan ya, kita sangat suka sekali membuat istilah itu. Kita beli baju takwa ya. Baju takwa itu kayak apa? Ya itu yang dipakai, yang bajunya ya orang apa? Baju takwa itu. Kalau saya pakai batik, kemudian saya sholat pakai batik, berarti kan batik itu jadi baju takwa gitu. Nah, tapi fenomena itu lahir begitu rupa. Ya, tiba-tiba di awal bulan Ramadan semua orang beli baju koko ya, atau baju religi. Tiba-tiba sejadah laris semuanya. Ada lagi makanan yang laris pada waktu bulan Ramadan apa kira-kira? Yang pasti laris. Kurma. Kurma. Man fatara fihi shaiman kana lahu maghfiratan. Sing sapa wong yang beri makan bagi orang berbuka puasa meskipun sebiji kurma. Akhirnya semua orang menganggap bahwa buka puasa harus pakai kurma. Industri kurma ya kesenangan kayak gitu kan. Padahal industri kurma yang akhirnya meraih keuntungan dari situasi-situasi itu. Makanya pasar itu menjadi pasar kapitalis itu menjadi sebuah kekuatan ideologi yang mampu menjadikan agama sebagai alat untuk meraih keuntungan pasar. Akhirnya terjadi seperti itu kan. Ya. Orang mengatakan ya nggak apa-apa kan. Tapi sebenarnya modusnya ya pasar. Modusnya adalah untung rugi. Gitu. Nah itu adalah budaya pop teman-teman sekalian. Lalu apa sih yang disebut dengan popular culture? John Story mengatakan budaya populer adalah sebuah budaya yang secara luas dapat diterima oleh masyarakat di mana budaya tersebut diperkenalkan. Dalam konteks ini,
budaya diperkenalkan dengan bantuan media massa sebagaimana tadi yang disebutkan. Bentar. Nah, Maggie juga mengatakan bahwa budaya populer merupakan sebuah budaya yang diciptakan oleh rakyat, bersifat masif dan berorientasi pada selera pasar. Jadi teman-teman harus kritis di sini sebenarnya. Makanya tadi saya menyebut kapitalisme itu mampu menjadikan apa yang dulu sebenarnya musuh politiknya, musuh ideologisnya, menjadi sebuah sarana untuk meraih keuntungan pada dunia pasar itu. Salah satu musuh kapitalisme kan sebenarnya religi, agama-agama itu. Tapi oleh kapitalisme, cara orang beragama justru adalah blessing in disguise, berkah tersembunyi untuk meraih keuntungan itu. Sehingga muncullah ketika masifnya orang menggunakan jilbab dan sebagainya, muncullah kemudian industri fashion syariah, orang menyebut gitu kan. Ketika tiba-tiba booming orang menjadi religius misalnya, booming kegiatan-kegiatan keagamaan karena kelas Islam kelas menengah kota sedang muncul, tiba-tiba mereka punya industri wisata religi, ya kan, umroh dan sebagainya gitu. Nah, itu kan menarik. Nah, itu kalau dibaca dengan budaya populer akan ketemu sebenarnya. Ada tokoh lagi yang mengatakan Dominic Strinati misalnya, budaya populer sebagai budaya yang terlahir dari kehendak media. Artinya, media memiliki kemampuan untuk memproduksi budaya dan biasanya masyarakat menyerap budaya tersebut menjadi budayanya sendiri. Sehingga dianggap menjadi bagian dari selera dia. Lihat K-pop, lihat cara berpakaiannya orang-orang Korea, tiba-tiba mengikuti gaya yang dipakai oleh mereka. Benar, jam 9 kalian ada kuliah nggak? Saya ada, Pak. Oh, yaudah nanti kita selesaikan di beberapa poin. Nanti kita lanjutkan di Jumat besok kita lanjutkan nggak apa-apa. Beberapa poin. Nanti kita lanjutkan yang ini lagi. Ini yang budaya masa ini karena ini slide-nya masih banyak. Dominic Strinati mengatakan bahwa budaya populer sebenarnya tersimpan pertarungan makna, di mana makna tersebut digunakan untuk merebut perhatian masyarakat. Dan masyarakat menjadi objek pelengkap, bahkan kadang-kadang objek penderita dari pertarungan dunia makna itu. Dari pertarungan dunia makna itu, siapa yang meraih keuntungan? Siapa yang meraih keuntungan ketika masyarakat hanya menjadi objek penderita, objek pelengkap? Siapa yang meraih keuntungan? Halo? Siapa yang meraih keuntungan dari pertarungan pertarungan makna, simbol-simbol dalam media massa untuk menciptakan selera masyarakat? Karena masyarakat hanya mau objek penderita. Masyarakat hanya sasaran dari supaya mereka punya perhatian membeli barang itu. Yang meraih keuntungan tetap pasar, tetap kelompok-kelompok kapital. Nah, itu yang perlu kita waspadai gitu. Yang perlu kita baca secara jernih gitu. Nah, tugas kita memang membaca itu, menelaah itu, dan melahirkan berbagai bentuk kesadaran bagaimana kita harus bersikap pada munculnya populer culture. Nah, untuk besok kita akan bahas ini. Ciri-ciri budaya massa, produksi budaya populer itu seperti apa, dan sebagainya. Oke, gitu teman-teman ya. Halo. Besok mudah-mudahan kita bisa offline.
Offline besok ya, Pak. Jumat. Besok Jumat, bukan besok Jumat. Kok besok sih? Oke, matur suwun teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Ke warahmatullahi wabarakatuh. Hebat e-learning nanti bisa kalian lihat. Iya, Pak. Oke. Baik, Pak. Terima Dah. kasih, Pak. Terima kasih, Pak.